dia bilang atau menceritakan tentang keanehan-keanehan yang ada di rumah itu. Nah, akhirnya hampir semua warga itu menceritakan tentang kejadian yang pernah mereka alami gitu. Aku juga pernah, Pak, gitu. Waktu itu malam hari, kurang lebih jam 10 malam, aku itu melihat kayak anak kecil tapi nangis gitu. Ya karena melihat yang seperti itu aku takut, aku ya lari gitu. Jadi banyak sekali orang yang menceritakan tentang pengalaman mereka masing-masing. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan salah satu cerita, yaitu tentang teror rumah bekas pembantaian. Jadi ada satu rumah yang penghuninya itu dibantai dan meninggal dunia. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin Mr. Manyun sampai saat ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, kalau ada salah satu cerita, yaitu tentang teror rumah yang dulunya penghuninya itu dibantai atau dibunuh gitu ya. Nah, kejadiannya itu kurang lebih di tahun 2005-an akhir gitu ya. Kalau nggak salah ya bulan-bulan Desember. Nah, waktu itu ada satu keluarga, namanya itu Pak Bekti. Pak Bekti waktu itu udah sepuh gitu ya. Dan istrinya juga udah meninggal lama. Pak Bekti waktu itu adalah salah satu orang yang dirasa orang punya gitu ya, atau terkenal punya. Dia itu punya lahan sawah banyak, kebun yang banyak, dan rumahnya itu besar sekali. Sehingga kedua anaknya itu tinggalnya juga di rumahnya Pak Bekti gitu. Jadi Pak Bekti itu punya dua orang anak. Nomor satu itu Santo, anak laki-laki, dan yang kedua itu Yani, perempuan. Dan mereka semua udah pada nikah dan udah punya anak. Yang Santo ini punya anak dua. Kemudian Yani ini baru punya anak satu gitu ya. Nah, singkat cerita, setelah Pak Bekti ini udah meninggal dunia, Santo sama Yani ini merebutkan harta warisan peninggalan dari Pak Bekti. Jadi Yani ini nggak terima kalau seorang perempuan itu dapatnya cuma sedikit gitu loh. Beda sama yang didapat si Santo, yaitu kakaknya. Nah, saking nggak terimanya, pernah pagi-pagi itu ribut ya antara Santo sama Yani adiknya itu, sehingga diketahui sama banyak orang atau warga-warga sekitar itu mengetahui tentang perebutan hak waris gitu. Nah, pernah suatu ketika mereka itu diajak sama warga itu pergi ke kelurahan untuk musyawarah mufakat gitu loh. Nah, di situ juga ada seorang kiai juga yang ngasih tahu tentang gini loh, kalau hak waris itu seperti ini gitu. Ketika
laki-laki itu dapat sekian dan perempuan dapat sekian gitu loh. Yang jelas lebih banyak si laki-laki gitu. Nah, dan diputuskan di kelurahan itu juga seperti itu gitu. Setelah sepulang dari kelurahan itu, akhirnya si Yani ini kayak nggak terima gitu kan atas keputusan itu. Akhirnya Yani bilang sama suaminya. Nah, mendengar yang seperti itu, suaminya Yani ini kayak nggak terima juga, dan suaminya itu menghasut Yani, menghasut kalau apa ya istilahnya, ya nggak bisa, harusnya sama gitu kan, kamu 50% aku 50% gitu. Nah, dengan seperti itu keesokan harinya suami dari si Yani ini ngomong sama si Santo langsung gitu loh, agar dicabut perjanjian itu, masalah hak waris gitu loh. Jadi pengennya itu dibagi 50%. Nah, karena memang Santo ini merasa laki-laki ya, anak laki-laki satu-satunya, dia ya kekeh gitu loh, kekeh untuk ya enggak harus seperti ini. Kemarin juga ada Pak Kiai kok yang bilang kalau secara fikih itu seperti ini hak waris itu. Nah, setelah itu Yani sama suaminya itu berembuk gitu ya, untuk menjalankan aksi yang di luar nalar. Jadi Yani sama suaminya itu punya keinginan memiliki semua harta warisan dari bapaknya itu. Nah, jadi dia itu merencanakan untuk membunuh keluarga si Santo. Kurang lebih sekitar jam 11 malam, kalau harinya itu aku lupa. Waktu Santo itu udah tidur semua ya, keluarga si Santo gitu kan, entah istrinya entah anaknya gitu. Nah, jam 11 malam itu Yani dibantu sama suaminya itu melaksanakan aksinya untuk membunuh keluarga Santo. Waktu itu cuma alat seadanya, yaitu pisau dapur gitu ya. Akhirnya karena mereka semua udah tidur, jadi dengan mudah dia membunuh. Ketika udah dibantai semuanya gitu. Nah, karena saking takutnya si Yani sama suaminya itu, wah nanti kalau diketahui warga gimana ini gitu kan. Akhirnya jasad-jasadnya itu, jasad si Santo itu dikubur di tanah yang ada di kamar si Santo. Kemudian si istri dari si Santo itu dikubur di ruangan tengah, yaitu ruang keluarga gitu ya. Dikubur di situ. Kemudian anak yang paling kecil itu dikubur di kamar mandi, dan si anak yang pertama dari si Santo itu dikubur di ruang dapur. Jadi dipisah-pisah gitu loh, agar nggak ketahuan warga seperti itu. Nah, setelah itu selang 1 minggu, karena yang aktivitas biasanya si Santo itu sosialisasi gitu ya sama tetangga yang lain. Waktu itu ditanya sama salah satu warga, tanya sama Yani, loh kakakmu Santo mana, kok nggak pernah kelihatan gitu. Oh, Mas Santo merantau Pak. Oh, merantau kemana? Merantau ke Kalimantan gitu. Oh, kok nggak pamit toh sama aku gitu kan. Biasanya Santo bilang kalau mau pergi, mau apa gitu. Ya nggak tahu, sama aku kemarin buru-buru gitu. Buru-buru pergi ke Kalimantan karena di sana udah ditunggu temannya. Mas Santo cuma bilang gitu Pak gitu. Anak-anaknya di bawah gitu. Semua ikut Pak sama Mas Santo gitu. Oh, yaudah kalau gitu gitu. Jadi Dek Yani sendiri ya yang ninggal di rumah ini gitu. Iya Pak, aku, suamiku sama anakku aja Pak. Nah, setelah itu nggak ada kecurigaan dari warga-warga setempat gitu ya, karena yang dipublikasikan itu adalah Santo ini pergi ke Kalimantan. Nah, kurang lebih sekitar 1 tahun itu sawah kemudian lahan peninggalan dari Pak Bekti atau bapaknya itu dijual sama si Yani. Nah, waktu itu Yani ini udah beli rumah baru di lain daerah gitu ya. Terus dia menempati rumah itu, sedangkan rumah peninggalan dari Pak Bekti atau bapaknya itu dijual. Nah, ketika rumah itu baru proses dijual gitu ya, belum ada yang beli gitu. Nah, hampir setiap malam warga sekitar itu sering mendengar tangisan anak kecil. Bahkan ada juga yang melihat itu kayak seorang perempuan yang perutnya itu
banyak darahnya gitu. Kemudian ada seorang laki-laki yang lehernya itu kayak mau putus gitu, mau putus dan keluar banyak darah gitu. Akan tapi setelah didekati mesti sosok itu hilang. Nah, karena dengan keangkeran yang ada di rumah itu, akhirnya salah satu warga itu ada yang punya inisiatif ya, menyelidiki tentang ada apa sih rumah itu gitu loh. Dari historinya setelah kepergian Pak Bekti itu kok keluarganya atau anak-anaknya kok pada nggak akur gitu. Nah, sedangkan si Santo juga nggak pulang-pulang gitu kan, ke Kalimantan ngapain aja gitu. Nah, singkat cerita, setelah rumah itu laku gitu ya, dijual, waktu itu pembelinya namanya Pak Ilham. Nah, Pak Ilham ini punya istri yang kondisinya baru hamil gitu loh, hamil tua. Nah, kebetulan si istrinya Pak Ilham ini adalah seorang indigo ya, bisa dikatakan indigo karena dia itu bisa melihat makhluk-makhluk halus gitu. Nah, setelah rumah itu dibeli sama Pak Ilham, kemudian ditempati gitu ya. Jadi si istri dari Pak Ilham itu sering sekali setiap malam ketika di kamar mandi itu selalu mendengar kayak ada suara tangisan anak kecil. Nah, kemudian ketika di dapur sering mendengar tangisan anak kecil juga gitu loh. Tapi suaranya kayak anak kecil yang udah menginjak remaja. Seperti itu. Dan di kamar itu sering melihat sosok laki-laki yang lehernya itu keluar darahnya. Kemudian berangsur-angsur seperti itu kurang lebih sekitar 1 bulan. Akhirnya si istri ini yang hamil itu atau yang indigo itu menceritakan ke suaminya, yaitu Pak Ilham, dengan keanehan-keanehan yang ada di dalam rumah itu. Nah, dan Pak Ilham sendiri waktu itu juga sering melihat keanehan-keanehan seperti itu. Jadi ada suara tangisan anak kecil, kemudian ada seorang ya kayak ibu-ibu gitu, dia duduk di kursi dan perutnya itu bersimbah darah gitu. Seperti itu. Nah, dengan seperti itu akhirnya Pak Ilham ini orang yang baru menempati rumah itu gitu kan, dia bilang sama salah satu warga, dia bilang atau menceritakan tentang keanehan-keanehan yang ada di rumah itu. Nah, akhirnya hampir semua warga itu menceritakan tentang kejadian yang pernah mereka alami gitu. Aku juga pernah Pak gitu. Waktu itu malam hari, kurang lebih jam 10 malam, aku itu melihat kayak anak kecil tapi nangis gitu. Ya karena melihat yang seperti itu aku takut, aku ya lari gitu. Jadi banyak sekali orang yang menceritakan tentang pengalaman mereka masing-masing kepada Pak Ilham, kepada Pak RT gitu kan. Nah, akhirnya dengan rasa penasaran gitu kan, mereka semua itu menanyakan tentang keadaan si Santo, kakak dari si Yani. Bener nggak sih Santo itu ada di Kalimantan gitu. Nah, setelah dicari informasi ke sana sini, akhirnya di Kalimantan itu nggak ada Santo yang anaknya Pak Bekti gitu kan, yang merantau gitu kan. Jadi nggak dapat informasi tentang keberadaan Santo. Nah, akhirnya dengan rasa kecurigaan itu pihak satu desa itu gitu kan, dia melaporkan ke pihak kepolisian untuk menyelidiki keberadaan si Santo. Karena memang setelah kematian Pak Bekti itu keluarganya kacau gitu kan. Kacau, bahkan pernah berebut harta warisan. Akhirnya pihak kepolisian sama warga itu ya, dibantu warga itu menyelidiki rumah yang udah dibeli Pak Ilham itu. Nah, kurang lebih sekitar jam 8 pagi banyak sekali warga yang berbondong-bondong ke rumahnya Pak Ilham. Nah, akhirnya dengan bantuan istri dari Pak Ilham yang indigo itu, kurang lebih sekitar 1 jam gitu, kurang lebih jam 9 pagi gitu ya, akhirnya diketahui semua kalau di sini ada tengkorak yang ternyata itu tengkorak anak kecil itu. Salah satunya di dalam kamar mandi. Nah, setelah itu si istri dari Pak Ilham itu yang hamil itu ya, dia memperlihatkan kalau kayaknya di sini Pak ada
sosok ibu-ibu yang perutnya itu bersimbah darah. Coba di daerah sini digali, Pak. Nah, di situ betul, di situ ada tengkorak. Nah, kemudian dikasih tahu di kamar juga ada, Pak. Nah, kemudian digali juga menemukan tengkorak. Terus kemudian di area dapur juga digali dan di situ ada tengkorak. Jumlahnya ada 4 tengkorak. Nah, akhirnya dari situ diselidiki, ternyata itu adalah Santo, istrinya dan kedua anaknya. Nah, setelah itu pihak kepolisian dengan sangat cepat menghubungi atau mencari informasi tentang keberadaan si Yani dan suaminya. Nah, kurang lebih 3 hari 3 hari Yani ini diketahui sama warga kalau dia itu sudah mempunyai tempat tinggal di lain daerah Dan akhirnya si Yani sama suaminya itu diinterogasi di kantor polisi Dan ya betul, semua itu terjadi karena perebutan harta warisan dan dilakukan pembantaian yang dilakukan Yani sama suaminya. Nah, akhirnya dengan sangat kesal warga yang ada di situ, sampai Yani ini ibu-ibu itu sambil nonjokin termasuk juga suami dari si Yani ini dihajar massa karena memang waktu itu di kantor polisi ya udah dipisah sama warga kita nggak mau main hakim sendiri seperti itu. Nah, setelah itu dilakukan penguburan massal. Jadi keempat tulang itu dikubur jadi satu ke liang lahat satu istilahnya. Nah, karena satu keluarga dia dikubur di situ semua dan akhirnya sampai saat ini nggak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh atau orang yang mendengar suara tangisan anak kecil itu udah nggak ada. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain untuk cerita kali ini. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.